Ya, coba kita akan bahas hal ini. Pemirsa, sudah hadir sejumlah narasumber di studio Pak Indonesia Pagi. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Tadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Arianto. Jumpa lagi Pak Arianto. Assalamualaikum. Dan juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Telah bergabung sama kami ada Farhad Abbas, kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Farhad. Iya, dan sesaat lagi pemirsa kuasa hukum baik ya. Dan saat lagi nanti kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Fitra Ramadan juga akan bergabung sama kami. Kita pertama ke Bang Farhad dulu. Bang Farhad, tadi kita juga sudah lihat ya, ada cuplikannya di mana kemudian Anda sempat menghadirkan beberapa saksi yang mengkonfirmasi bahwa pada saat kejadian Vina dalam kondisi menstruasi. Sebenarnya apa yang ingin Anda yakinkan kepada majelis hakim pada saat itu dengan menghadirkan sejumlah saksi selain Mega dan juga lain-lainnya? Ya, makin persidangannya memasuki pemeriksaan saksi makin terang. Seluruh saksi-saksi yang dulu tidak pernah dihadirkan dan disembunyikan itu sekarang hadir dan sangat memberi keuntungan buat pihak pengaju ke peninjauan kembali, yaitu Saka Tatal. Nah, yang pertama kita saksikan tadi bahwa saksi Widi dan Mega menyatakan bahwa pada saat itu Vina dalam keadaan haid, ya, menstruasi. Jadi kalau kita kaitkan dengan keterangan daripada ahli visum atau otopsi, itu memang ada pendarahan aktif itu ya, patut diduga itu adalah mens, darah mens ya. Kemudian mana mungkin dalam kondisi waktu hanya 12 menit dapat ada pemerkosa 11 orang secara bergiliran dalam keadaan yang kami saksikan juga bahwa celana dalam utuh dan tidak ada tanda-tanda bekas pemerkosaan. Nah, di sini terungkap ini akan memperkuat novum yang kami ajukan. Baik, Bang Farhad, begini, apa yang menjadi kesaksian yang disampaikan oleh Liga Akbar, kemudian dari sepupu Saka Tatal, kemudian Mega dan juga Widi, ini artinya semua sudah pernah disampaikan sebelumnya atau memang benar-benar digali hal yang baru sesuai dengan novum? Ya, sesuai dengan novum kita gali hal-hal yang baru. Karena selama ini kan baik penyidik maupun jaksa tidak bisa menunjukkan bukti yang kuat atas adanya pembunuhan dan pemerkosaan ini. Semua bukti yang diajukan itu adalah seluruhnya adalah pengakuan tersangka saja gitu. Jadi mereka tidak scientific crime investigation. Nah, oleh karena itu di sini sama seperti rasanya kita menggelar sidang pertama dan salah satu sidang pembandingnya adalah dikabulkannya pra-peradilan. Itu satu hal yang sangat menurut kami mempermalukan sekali karena tidak bisa mereka menunjukkan bukti selain hanya satu orang ahli saja. Oleh karena itu kita ingin mudah-mudahan Majelis Hakim Agung nanti dapat menganulir kembali keputusan merehabilitasi. Itu artinya Saka Tatal dan mudah-mudahan 7 orang terpidana nanti bisa dibebaskan. Baik. Termasuk juga yang ramai dari persidangan kemarin adalah deru air mata yang kemudian juga kita lihat bersama di tengah persidangan, termasuk juga Bang Farhad di sana juga sempat cukup emosional. Yang menyampaikan bagaimanakah perlakuan dari pihak kepolisian pada saat mereka berada di penjara pada saat itu. Ini klaim dari mereka, Pak Arianto. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Ya kemarin itu dari pihak kuasa hukum mencoba ya menyampaikan novum-novum baru dalam rangka untuk mengkonter bahwa yang dulu itu tidak pernah ada terjadi tindak pidana yang dituduhkan itu. Seperti pemerkosaan, kemudian pembunuhan, karena semua kan diarahkan bahwa itu kecelakaan. Kalau itu nanti diiyakan oleh Hakim Agung bahwa itu kecelakaan, berarti kan tidak ada pelaku pembunuhnya kan. Nah, itulah strategi yang ditempuh oleh para kuasa hukum ini untuk membebaskan semua tersangka yang dulu itu terpidana. Itu yang diajukan oleh. Nah, kalau mengenai novum itu debatable ya.
novum itu mestinya kan suatu keadaan yang baru gitu ya, yang Iya. kalau sepengetahuan saya novum itu adalah suatu keadaan yang pada saat itu sudah ada, tetapi tidak muncul di persidangan, sehingga apabila itu ada dan muncul di persidangan, maka keputusannya mungkin akan berbeda dengan keputusan yang diambil itu. Kira-kira novum itu. Maka ini nanti tergantung daripada apakah itu dinilai sebagai novum baru itu oleh Pak Hakim Agung nanti untuk menentukan itu. Kalau jaksa ya pasti menolak kan. Enggak, itu dulu pernah diomongkan, berarti bukan novum baru kan, itu bukan novum baru. Tapi ini kan dari kuasa hukum kan memaksakan ini novum baru. Bahkan ada saksi-saksi yang lain itu seperti tadi dalam kondisi sedang menstruasi dan sebagainya. Itu kan hanya untuk menolak, nggak mungkin itu orang itu diperkosa orang dalam waktu sekian menit sekian orang gitu, kemudian hasil daripada ekshumasi itu bahwa ini darah segar ini atau darah bukan, itu nanti karena kan sudah tidak bisa dibuktikan lagi. Bagaimana kemudian hakim kemudian mempercayai klaim-klaim ini, Pak? Tinggal Pak Hakim nanti, biar saya tidak ingin mengomentari ya, nanti sangkanya saya ingin memberatkan sana. Tapi Pak Haryanto, bagaimana pihak kepolisian melihat kemarin yang disampaikan oleh para saksi yang dikatakan oleh kuasa hukum merupakan suatu kebaruan yang belum pernah disampaikan. Salah satunya juga menyatakan bahwa Rudiana sempat mengajak mereka untuk diatur begitu skenarionya. Kalau pengakuan kemarin itu benar ya, segitu mereka diarahkan dan sebagainya, itu kayaknya kok waduh, kelihatannya parah sekali ya tugas polisi waktu itu ya. Tapi itu saya kira itu cermin lah untuk mengingatkan kita bahwa kemungkinan ada ya. Kalau itu memang ada ya untuk perbaikan polisi masa depan. Tapi apabila bisa dibantah gitu kan, itu memang lebih bagus ya Rudiana ya membantah lah gitu. Tapi kemarin kan sudah katanya sudah bagus. Bersuara, ya supaya berimbang lah yang di lapangan itu apa. Nah nanti perkara benar apa tidaknya itu ya, biar ini gunanya kan pada Pak Hakim yang ada di Mahkamah Agung itu aja yang nanti akan menilai gitu. Tapi kan kemudian tidak hanya kemudian Rudiana harus bersuara saja di media sosial dalam konferensi pers, harus hadir juga kan Pak di tengah persidangan kan untuk menjadi pertimbangan. Tapi dalam kalau katanya ya dari itu, kalau seperti kayak gini kan yang ini antara pemohon dengan termohon itu kan antara kuasa hukum dengan hakim dan jaksa itu. Kalau dari pihak yang termohon tidak ada kewajiban untuk menghadirkan itu. Oke, baik. Kita tanyakan juga kepada Bang Farhad untuk hari ini. Saksi akan dihadirkan, diantaranya juga dari pihak kepolisian ya. Nanti juga kami akan tanyakan kepada Bang Farhad. Usai jeda kami akan mengulas untuk saksi-saksi yang akan dihadirkan dalam sidang PK hari ini. Usai jeda kami segera kembali. Bapak bagian narkoba, tapi kenapa Bapak yang menangkap para pelaku ini? Baik, mohon izin Bang. Ya, silakan. Baik, saya adalah orang tua daripada korban, yang mana saya punya kewajiban untuk menjaga hak hidup daripada anak saya. Ya. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Ya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11 bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27. Ya. Saat itu sebagai orang tua saya punya keinginan untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak disuruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, padahal nggak. Benar nggak Bapak yang nyuruh? Ya, hari ini sidang akan kembali dilanjutkan. Kita akan mendalami siapa saja yang akan dihadirkan dalam sidang pada hari ini. Bang Farhad, siapa saksi ahli yang akan dihadirkan? Kemudian kalau dari beberapa orang yang pernah menjabat di kepolisian, artinya tupoksinya akan membahas mengenai apa dalam kesaksiannya? Ya, kembali sebelum saya menjawab itu saya mau meluruskan dulu ya. Kalau ada polisi atau mantan polisi yang berbicara atau menilai ya wajar-wajar aja karena mereka memang memiliki keahlian, ahli kok.
Nah, sedangkan orang-orang yang hadir juga semua membuat opini-opini juga. Makanya kita bilang hadir ke pengadilan. Termasuk Pak Arianto kalau memang mau kami hadirkan ke pengadilan juga untuk misalnya membela kepolisian dengan nyata juga nggak ada masalah. Tapi yang perlu jadi catatan hal ini, jangan kalian berpikir bahwa Farhad Abbas ingin membelokkan kasus pembunuhan pemerkosaan menjadi kasus kecelakaan. Karena dari awalnya dalam berkas ada olah TKP yang awalnya laporan polisi tentang kecelakaan itu sudah ada. Gitu. Tinggal hanya meyakinkan kepada hakim. Pak, ini kenapa dibelokkan? Kenapa Rudi begini caranya tanpa ada perintah penyelidikan? Tidak ada perintah penangkapan, main tangkap orang dengan bahasa mengamankan. Ya. Kemudian saksinya udah mencabut, saksi-saksi Liga Akbar maupun saksi dia udah mencabut gitu. Bukan hakim pengadilan negeri Bandung mencari popularitas. Saya berani nantang Pak Arianto. Pak Arianto mau berani nggak menunjukkan 2 alat bukti yang membuat Bapak itu yakin itu adalah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan? Bapak sebutkan aja. Harusnya Bapak tegur. Nih, saya sekarang membela Polri. Pak Kapolri, saya akan membela Kapolri. Baik, Bang Farhad, ini Pak Saya Arianto salut harus dengan menjawab Pak terlebih dahulu. Kapolri karena Pak Bang Kapolri Farhad. tidak mengirim pengacara polisi untuk membela. Sebentar, sedikit nanti dilanjutkan. Saya mau Pak Kapolri tidak menyiapkan pengacara kepada Rudiana. Justru Rudiana menggunakan pengacara selebritis, ya, pengacara medsos untuk membangun opini, ya, seperti Presiden Republik Indonesia juga mempromosikan IKN dengan menggunakan juga Oke, sampai di sana medsos. dulu Bang Ya, terima Farhad. kasih. Kami potong Jika memang Bang menganggap Farhad. artis medsos. Kami potong. Mohon maaf Oke, Bang Farhad. silakan. Sampai di sana dulu Bang. Ya, silakan Pak Arianto. Ya, mau ngomong apa-apa silahkan lah. Gitu. Bagi saya ini, saya hanya ingin meluruskan apa yang saya tahu dan kemudian saya sampaikan pada masyarakat. Itu tugas saya ya, dan itu bukan tugas dari polisi untuk kepada saya. Saya hanya menyampaikan pandangan saya berdasarkan pengalaman saya dari sebagai polisi. Kalau melihat kasus kayak seperti ini kira-kira apa yang sebetulnya yang terjadi. Jangan hanya percaya pada media-media yang asal ngomong saja itu ya. Menurut saya gitu ya, karena banyak pakar-pakar yang ngomong itu hanya mendapatkan informasi sepotong kemudian jadikan ini tadi. Seperti tadi Pak Farhad ya lucu juga ya nantang saya misalkan nyari tunjukkan suatu alat bukti. Saya nggak bisa nunjukkan, wong saya nggak ikut dalam persidangan ini kok. Tetapi saya yakin itu sudah dibuktikan di dalam persidangan yang lamanya mulai dari 2016 sampai 2017 itu. Dan itu sudah pasti ada di sana. Walaupun buktinya mungkin kurang lengkap ya, tetapi itulah yang diambil keputusan oleh hakim. Akhirnya beliau memutuskan bahwa ini adalah kasus sebagai suatu pembunuhan. Sebagai contoh saja gini ya. Hakim kan memutusnya kan bukan hanya keterangan saksi doang. Ini orang meninggal. Meninggalnya kena apa? Dia percaya pada otopsi, ekshumasi. Berarti ini kecelakaan memang pasti karena kematian yang tidak hanya karena kecelakaan lalu lintas. Karena kalau dibandingkan dengan luka-luka di kendaraan dan sebagainya itu kan nggak masuk akal gitu. Sehingga itulah yang diambil keputusan. Jadi kalau masalah seperti contoh juga ada sayembara tunjukkan ini bukti-bukti ya. Kemarin contoh saja itu ya di dalam pra-peradilan itu polisi sudah membuktikan bahwa Peggy itu adalah Peggy Peron misalnya yaitu buktinya adalah keterangan si Sudirman dengan ijazah-ijazah yang ada, itu aja kan dibantah. Jadi gitulah apa yang disampaikan kemarin itu kalau di dalam pembelaan itu ya itu saya senang karena apa yang dulu katanya tidak pernah muncul di peradilan sekarang muncul sehingga ini mungkin nanti dipertimbangkan oleh hakim Agung. Itu yang saya harapkan supaya nanti memang apa yang diputuskan oleh Hakim Agung itu sudah betul-betul adil gitu, sudah mempertimbangkan yang dulu katanya disembunyikan datanya dan sekarang dimunculkan kan gitu kan. Nah, makanya saya kalau bagi saya pandangan saya ini mudah-mudahan aja apa yang disampaikan nanti entah oleh Pak Susno atau Pak ini bisa mempertajam pengetahuan hakim itu yang terjadi itu sebenarnya seperti apa sehingga beliau nanti dalam memutuskan itu sudah berkeadilan gitu ya perkara itu nanti diterima apa tidak yaitu terpulang pada hakim Mahkamah Agung yang akan memutus. Bang Farhad, itu tadi sudah didengarkan apa tadi menjadi jawaban dari Pak Arianto, tapi kita menelisik lebih jauh mengenai saksi ahli yang akan dihadirkan hari ini Bang. Dari sosok yang pernah menjabat di kepolisian, apa yang ingin Anda gali? Pertama hari ini kita menghadirkan Pak Susno Duaji. Beliau adalah mantan Kabar Reskrim. Mereka memiliki keahlian dan pengalaman di bidang reserse.
bagaimana penanganan. Intinya moralitas legal tidak hanya kita menggali tentang legal justice maupun social justice, tapi moral justice. Nah, bagaimana peran daripada kepolisian ya, yang mungkin saat ini agak tertutup kepolisian, makanya kita minta terang-terangan aja, karena kita tidak menyerang institusi kepolisian, tapi kita hanya gergetan gitu. Kenapa Rudiana yang jelas nyata seperti ini tidak diberi tindakan? Tapi kita sangat hormat ya, karena Polri tidak memberi bantuan hukum kepada Rudiana dan malah menggunakan pengacara-pengacara media sosial dan pengacara-pengacara heboh untuk membuat atau menggiring opini. Makanya saya katakan tadi bahwa masalah kecelakaan itu sudah ada tim Polri. Bayangkan. Saya kembali yang hadir adalah Pak Susno Duaji. Diruntut dulu Bang, siapa saja Bang? Pak Susno Duaji, di mana beliau adalah mantan Kabar Eskrim dan saat ini sudah berada di Cirebon dan mungkin akan menjadi saksi yang pertama atau kedua pada hari ini. Kedua, akan hadir pula Pak Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, anggota DPR RI dan calon gubernur Jawa Barat yang fokus untuk membantu mereka ini. Kemudian hadir juga ahli pidana Pak Yongki Fernando, ahli pidana Azmi, kemudian ahli forensik ya yang akan menilai hasil daripada perbandingan Rumah Sakit Gunung Jati dan Rumah Sakit Polri ke Indramayu, di mana kita akan mempertajam tentang temuan sperma dalam waktu 13 hari itu masih memungkinkan atau tidak. Karena kami akan membuktikan bahwa penyidikan ini sangat minim bukti dan sangat asal-asalan dan hanya mengejar pengakuan tersangka. Makanya siapa aja yang berani menantang saya mengatakan bahwa memiliki HP, memiliki bukti rekaman CCTV, sidik jari, itu nggak ada yang berani. Makanya saya katakan hakim pengadilan negeri lihat besar peluangnya Bang ya. Usai jeda saat lagi apakah Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda pemirsa. Ya, Pak Arianto, Bang Farhad, kita coba akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu bagaimanakah persiapan sidang lanjutan PK Saka Tatal hari ini. Sudah rekan kami Herinda Febiola langsung dari sana. Herinda. Ya, selamat pagi Sira dan juga pemirsa. Memang benar pada hari ini sidang lanjutan PK Saka Tatal masih akan terus berlangsung dan direncanakan akan dimulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan juga beberapa nama ahli yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Di antara nama-nama itu ada Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim Polri periode tahun 2008 hingga 2009. Lalu ada Ugro Seno, mantan Wakapolri di periode tahun 2013 dan 2014 terkait keberangkatan para ahli. Di sini di tempat saya mengabarkan yaitu di Hotel Prima, tidak jauh dari Pengadilan Negeri Cirebon. Kabarnya di sini akan menjadi titik kumpul keberangkatan dari beberapa ahli dan juga kuasa hukum yang akan berangkat bersama-sama nantinya ke Pengadilan Negeri Cirebon. Dari nama-nama tersebut yang dipastikan bisa hadir menurut keterangan kuasa hukum Saka Tatal, yaitu ada Yongki Fernando, Azmi Syaputra, Reza Indagri, dan Susno Duaji. Dan di tempat saya mengabarkan ini masih belum nampak adanya kedatangan dari ahli dan juga kuasa hukum yang akan bersama-sama berangkat ke Pengadilan Negeri Cirebon. Kabarnya nanti di sini Yongki Fernando dan Azmi Syaputra yang merupakan ahli pidana hukum sudah berada di sini sejak malam tadi. Sedangkan Susno Duaji baru akan berangkat pagi hari ini dan kabarnya juga akan ke Hotel Prima terlebih dahulu. Sedangkan Ugro Seno dan Reza Indagri berangkat dari Jakarta menuju langsung ke Pengadilan Negeri Cirebon. Sementara demikian dari Cirebon saya kembalikan ke studio. Baik, Herinda Febiola, informasi langsung dari Cirebon. Kita ke Pak Arianto menanggapi hadirnya saksi dari sosok yang pernah menjabat di kepolisian, Pak Ugro Seno dan juga Susno Duaji. Peluangnya seberapa besar, Pak? Ya. Kalau peluang untuk menggulkan PK itu, saya tidak memberikan pendapat dari angan-angan, tapi saya lihat dari faktor. Okay. Makin banyak saksi yang disampaikan, novum baru yang diajukan, itu peluangnya makin besar. Cuman yang menentukan peluang besar juga kualitas. Apabila saksi yang banyak novum baru itu diajukan semua itu banyak tetapi tidak berkualitas, ya itu mengurangi peluang berarti.
Dan terakhir yang menentukan peluang besar apa tidak itu adalah hakim nanti. Hakim di dalam menilai dari novum yang masuk itu, apakah dia itu masuk dalam suatu novum yang kira-kira bermakna untuk mempengaruhi putusan yang dulu apa tidak. Nah, ini tergantung dari Pak Hakim nanti. Ahli pidana, sejumlah ahli pidana dihadirkan hari ini termasuk juga bahkan Ya, itu kan kalau Pak Susno Duaji. kalau saksi ahli itu kan merupakan alat bukti ya, salah satu alat bukti juga namanya itu. Kalau itu dianggap sebagai suatu alat bukti yang dulu tidak pernah hadir di dalam persidangan yang dulu, kalau itu dinilai begitu ya itu menambah peluang untuk bisa diterimanya PKI ini kan. Artinya kalau dalam kesaksian menurut Pak Arianto relevansinya di mana? Karena mengetahui mengenai bagaimana penyidikan Ya, itu. Saya belum sampai pada kesaksiannya ya, karena kita belum Iya, melihat. betul. Tapi paling Dari tidak yang diajukan aja saksi Pak Susno misalnya. Saya juga nggak ngerti apakah dia termasuk saksi fakta atau saksi ahli. Kalau fakta kan jelas beliau kan Tidak terlibat ya dalam Iya. Kalau ahli dalam bidang apa? Kalau dalam penyidikan. Nah, kalau itu dianggap itu sebagai ahli penyidikan dan oleh Pak Hakim diterima, tinggal nanti kualitas daripada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Pak Susno itu kira-kira nanti efeknya besar nggak dengan pembuktian kasus yang tahun 2016 itu yang dianggap itu nggak ada buktinya kok kemudian diputus. Nah, mungkin disitulah nilai daripada Pak Susno, Pak Grosino itu untuk menentukan betul-betul efeknya besar nggak dengan untuk mengkoreksi putusan pengadilan yang dulu itu. Kira-kira itulah kalau dengan saya. Bang Farhad, seberapa yakin Anda kemudian saksi-saksi yang dihadirkan hari ini kemudian bisa bahasanya Bang Pak Arianto tadi menggolkan lah ya PK Sakatatal hari ini. Kan mereka tidak pernah terlibat ya Pak dalam penyidikan 2016 waktu itu. Ya sebenarnya gampang kok. Dengan kemenangan PG di pra-peradilan itu kita sudah menyatakan bahwa memang dalam perkara ini hanya mengutamakan atau mengejar pengakuan tersangka. Tidak ada satupun alat bukti yang bisa meyakinkan yang sesuai dengan scientific crime investigation itu tidak ada. Seandainya memang Polri ada, bisa membuka CCTV dan telepon-telepon yang menggambarkan bahwa itu adalah pembunuhan berencana dan sudah terencana dia 17 Agustus ya. Itu sangat mudah sekali gitu. Dan saya yakin kalau itu ada dan memang bukti ini mereka ada kaitan dengan ini, pasti saya nggak akan mengajukan PK gitu. Nah oleh karena itu tetap berpikir positif dan melihat keadaan bahwa kondisi saat ini memang Rudiana itu tidak didampingi oleh dari Polri gitu. Bahkan dia pakai baju biasa aja kok. Kemarin aja ngaku harus ikut prosedur, tapi sekarang udah mulai nampak gitu. Dan saya juga berkawan baik dengan Pak Kapolri, Pak Kadif Propam, semua. Dan mereka orangnya santai-santai aja. Dan mereka menganggap ya kalau memang kesalahan tinggal diperbaiki. Justru Pak Hat terus berjuang dan mereka memberi dukungan kepada kita terus. Ya. Dan kita juga tidak menjelek-jelekan kepolisian karena ini peran jaksa. Justru saya kaget, jaksa kok nggak berubah gitu. Bang Farhad. Udah mulai ganti baju yang bagara, coba serius dan apa hasil aksinya? Tidak, mereka tetap yakin pada bukti itu. Oleh karena itu, dalam persidangan juga Bang Farhad, kita malah akan senang dengan sama-sama saksi-saksi yang menunggu kita ya. Kita akan sama-sama melihat jalannya sidang yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Terima kasih Bang Farhad sudah bergabung bersama Terima kami. kasih Bang Farhad. Terima kasih juga Pak Arianto sudah bergabung Terima kasih, bersama Mbak. kami Terima di kasih, Mbak program Fira. Apa Kabar Indonesia Pagi. Mewakili kru yang bertugas, saya Sira Safira. Dan saya Maya Asgar, kita berdua pamit pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi esok hari. Bye-bye. Bye-bye.